Jelang bulan suci Ramadan, Komisi 2 DPRD Kota Cimahi melakukan inspeksi mendadak, sidak, yang diwakili oleh Haji Barkah Setiawan, SP, MM, bersama pihak Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Diskoperindak yang diwakili Kepala UPTD, Pasar Atas Baru Deni Supriyatna, Dinas Perhubungan, Dishub Kota Cimahi, Bagian Umum Pasar Antri, Joni Hanjilin Nur, Satpol PP Kota Cimahi. Di Pasar Antri Jalan Sriwijaya Kota Cimahi, Rabu, tanggal 30 Maret tahun 2022. Setelah dilakukan investigasi ke setiap pedagang minyak goreng, gula pasir, daging, dan pedagang cabai, menurut Barkah, adanya kenaikan harga tersebut memprihatinkan kebutuhan masyarakat Cimahi. Barkah rencananya akan mencarikan solusi yang terbaik bersama Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian Kota Cimahi. Terkait kenaikan harga dalam menghadapi bulan suci Ramadan, kalau sudah ditanyakan kepada para pedagang, hal ini bukan berita hoaks lagi. Barkah mengakui bila minyak goreng itu mahal, memang ternyata mahal, dikarenakan kelangkaan minyak goreng. Barkah rencananya akan meminta kepada Diskoperindak Kota Cimahi, Dinas Perdagangan Kota Cimahi, pada intinya harus bisa memberikan solusi, seperti operasi pasar, atau apapun, untuk dapat membantu para pedagang dalam rangka penyediaan minyak goreng. Ternyata terkaitnya harga yang melonjak bukan saja masalah minyak goreng saja, harga lainnya, seperti gula pasir, cabai merah, cabai Tanjung, kedelai, dan daging juga ikut naik. Seperti minyak, harganya sampai ada yang jual Rp47.000 atau Rp48.000, bahkan sampai harga Rp50.000 per 2 liternya. Gula, daging juga naik. Masyarakat pasti beli karena mereka butuh. Di sini peran aktif dari pemerintahan Kota Cimahi harus hadir di Pasar Antri Baru, karena masyarakat sangat butuh. Bagi pembeli jelas merasa berat, apalagi sekarang pedagang pun sampai dijatah stok minyak gorengnya. Dulu pedagang tidak harus dijatah, apalagi berdasarkan informasi dari pedagang, para pedagang mereka harus mengambil ke kantor distributor, kalau dulu diantar oleh distributor sekarang harus diambil. Dulu jatah pedagang 200 dus, sekarang cuma 60 dus. Barkah minta kepada pemerintahan Kota Cimahi agar siklus seperti itu harus dibenahi. Karena kalau tidak dibenahi, kedepannya akan repot, apalagi Cimahi merupakan daerah otonom dan kota kecil, dan Barkah yakin ini bisa dikerjakan. Karena kata Barkah, setelah dilakukan penyidakan, ternyata tidak hanya minyak goreng saja yang naik harganya, seperti cabai Tanjung juga naik harganya. Bisa oke. Kan anjuran pemerintah mah 12.5. Tapi nyatanya kan biasa ya sudah barang nanti ayah gitu mah. Ini yang harus diputus ya. Rebutan gitu. Iya, kemarin itu beresau. Tapi kan ya ini 15 teh meser tapi kan kapake sangat jatah kan meser ge. Biasa meser seur. Bayana we. Meser 10 nya 2 we. Minyak, gula. Terigu itu mah aman. Terigu mah aman lah. Aman seur lah. minyak Walaupun gula. naik tapi kan teu ageng Anu pisan. sayangan signifikan Jadi dua komoditi eta. nya gula sareng disaling gula eta nu pangpenting. Karena menghadapi bulan puasa, harga cabai Tanjung, cabai merah melonjak naik. Apalagi kata Barkah, dirinya sebagai pembina para petani, kadang-kadang harga selisihnya dari petani ke pedagang sampai Rp3.000 dan Rp4.000. Semuanya itu dikarenakan terlalu banyak rantai dalam pemasarannya. Ini pun harus dipikirkan oleh Dinas Perdagangan, dan merupakan kewajiban pihak Dinas Perdagangan, yang harus bekerja sama dengan para petani, sehingga rantainya tidak terlalu banyak, sehingga masyarakat Cimahi bisa membeli dengan harga yang manusiawi. Dengan maksud harga manusiawi itu, harganya dapat terjangkau oleh masyarakat. Udah naik.
Berarti badainya kayak mata ini. Permasalahan di pasar antri baru tersebut menurut Barkah, ternyata bukan hanya masalah harga bahan pokok naik melonjak di bulan Ramadan saja, bahkan lebih pelik lagi yaitu banyaknya pedagang-pedagang kaki lima yang mangkal di luar pasar antri baru. Hal ini akan menjadi polemik yang lebih pelik lagi, dengan adanya persaingan yang tidak sehat. Dengan banyaknya kurang lebih 50 jongko-jongko pedagang kaki lima, PKL, yang berdiri di depan pasar antri, sangat merugikan bagi pedagang pasar antri yang di dalam, yang setiap harinya bayar retribusi kepada pengelola pasar antri baru. Pendapat Barkah, dari pihak Satpol PP harus dapat menertibkannya, kios-kios PKL yang direlokasi ke pasar antri harus bisa di dalam ruangan pasar antri, sama-sama berjualan dengan pedagang pasar antri lainnya. Karena kata Barkah, bahwa para pedagang yang ada di pasar antri tersebut adalah mantan-mantan pedagang pasar antri lama, dan pasar Inpres, saat berdirinya kota Cimahi. Bahkan janji Barkah pihaknya akan mengundang pihak Disko Perindak kota Cimahi terkait keberadaan pasar antri baru saat ini. Kalau yang dagang pasar tumpah PKL tersebut, orang Cimahi, Barkah akan memberikan solusinya. Karena ternyata kios-kios yang kosong masih banyak sekira 50 lapak, hal itu dapat diisi oleh para PKL tersebut, dan pedagang PKL harus dibatas waktunya sampai jam 6 pagi harus sudah bersih. Jadi jangan sampai mematikan pedagang yang ada di dalam pasar, mereka itu bayat, jadi harus dilindungi. Kalau dibiarkan, ini akan terjadi persaingan yang tidak sehat. Mereka tidak bayar kios, jualan-jualan dengan bebas. Syukur kalau orang Cimahi, kalau bukan orang Cimahi, kasihan terhadap orang Cimahi yang ada di dalam. Barkah juga bicara bukan karena Cimahisme, bicara bukan Cimahisme, tapi Barkah bicara karena harus selamatkan program-program Cimahi. Selanjutnya ujar Barkah, bila hal ini tidak secepatnya diselesaikan, baik oleh Satpol PP, Disko Perindak, hal ini akan terjadi persaingan yang tidak sehat. Contohnya kata Barkah, seperti persaingan yang tidak sehat itu masalah penjualan daging ayam yang ramai dibicarakan. Terkait adanya persaingan penjualan yang tidak sesuai masalah harga, pedagang daging ayam di luar jual dagingnya seharga Rp23.000 per kilogramnya, sedangkan pedagang daging ayam yang di dalam pasar menjual seharga Rp30.000 per kilogramnya. Kalau ada persaingan harga seperti itu, seharusnya samaratakan saja penjualan daging ayam jadi Rp23.000 disamaratakan. Jadi kalau sudah bertanya ke pedagang langsung kan bukan hoax lagi. Kalau dikatakan minyak mahal, memang mahal. Di sisi lain mahal, yang kedua juga langka. Ini juga permasalahan. Nah, saya nanti minta dinas perdagangan lahnya, dinas perdagangan weh. Intinya harus memberikan solusi nih. Entah itu dengan operasi pasar atau apapun, intinya membantu para pedagang dalam rangka penyediaan minyak. Dan bukan hanya minyak, tadi gula, minyak yang sangat rawan ya. Yang sementara untuk menghadapi Ramadan, pemerintah harus hadir di sini. Bagaimana caranya masyarakat tidak terlalu berat membelinya, dan bagaimana caranya penjual pun tidak dijatah. Kan sekarang dijatah, udah dijatah susah, mahal lagi, sulit. Apalagi kata informasi dari pedagang, mereka harus ngambil. Cimahi otonom lah, kota kecil, mudah-mudahan bisa lah. Tidak seluas kabupaten kota yang lainnya, jadi mudah-mudahan bisa dikerjakan lah seperti itu. Tadi juga sayuran kan di sini yang melonjak juga. Tadi cabai Tanjung ya, cabai Tanjung, cabai merah, karena memang mau menghadapi bulan puasa biasanya nggak godok dan sebagainya masyarakat. Ini juga harus ada solusi. Karena kebetulan saya ngebina petani, di petani itu kadang-kadang harga dengan pasar itu selisihnya 3-4 ribu per kilonya. Berarti kan terlalu banyak rantai dalam pemasaran, ini juga harus dipikirkan oleh dinas perdagangan. Siapa tahu merupakan kewajiban dari dinas perdagangan bagaimana caranya. Bisa nggak misalnya langsung kerjasama dengan petani dan sebagainya, kan gitu ya, sehingga rantainya tidak terlalu panjang gitu, sehingga masyarakat di sini masyarakat Cimahi bisa membeli dengan harga yang manusiawi lah ya.
Kayak minyak harusnya yang harganya manusiawi. Harga manusiawi itu seperti apa? Yang terjangkau. Situasi pada hari ini sedang pailit kita. Itu. Terus yang cabai-cabai tadi, cabai Tanjung ya ini, bawang juga naik, daging juga dari 120 sekarang kisaran 130 140. Ini belum berapa nih. Nanti saum itu kan ada yang Sabtu, ada yang Minggu kan. Jumat saya yakin besok akan naik lagi gitu ya. Jadi harus ada evaluasi dari Dinas Perdagangan ya. Kebetulan ada dari UPTD Pasar Atas. Saya kenapa misalnya sekarang tidak masalah. Ya, jadi gini, saya nanti akan evaluasi, saya akan izin ke ketua karena saya datang ke sini juga seizin ketua komisi Pak Haji Edi. Jadi insya Allah akan kita undang khusus masalah keberadaan masalah pasar, keberadaan masalah harga dan sebagainya. Dan bukan hanya ternyata masalah di pasar antri baru ini bukan hanya harga. Ternyata ada masalah juga pasar yang tumpahan yang di belakang Siap. Nah ada kebetulan Kang Aep nih dari Satko nih. Itu kan pedagang depan asalnya ya. Siap. Dipindah ke belakang. Di depan mah jam 6 sudah rapi. Siap. Di sini jam 11 masih ayah kene. Siap. Nah itu. Nah jadi Pak Aep gini. Saya minta ke Satpol PP nih Pak Aep disampaikan nanti ke Pak Kadisnya. Saya minta pendataan deh. Jadi orang Cimahi lain. Ya, kalau ini orang Cimahi, kita harus memberikan solusi. Ya, harus memberikan solusi ke orang Cimahi. Saya berbicara nih, kebetulan ada Pak Joni yang di sini, direktur di sini. Ya, Pak Iwan pengawas. Mudah-mudahan bisa dikedalamkan. Amin. Ternyata kan di lapak itu masih kosong 50 lapak. Nah terus saya berbicara tadi ke Kang Iwan, Wan lamun misalnya ke belakang eta dinding tah. Kan yang jualan tuh di seberang dinding nih. Nah kalau ke belakang dinding bisa apa enggak? Diukur berapa meter? Ternyata ada 70 meter, kalau dibagi dua ada 35 pedagang tuh. Gitu ya. Maksudnya kita tidak akan mengganggu, silahkan yang jualan di luar, tapi pakai batas lah. Ya, kalau misalnya jam 6 bersih, jam 6 harus bersih seperti yang di depan. Biar tidak terlalu mematikan pedagang yang ada di dalam. Yang ada di dalam pedagang itu kan bebannya bayar, Pak. Jadi harus kita lindungi para pedagang itu. Kalau kita biarkan, ini akan terjadi persaingan yang tidak sehat. Mereka tidak bayar kios, jualan di luar dengan bebas. Syukur kalau orang Cimahi. Kalau bukan orang Cimahi, kasihan yang orang Cimahi yang ada di dalam. Saya berbicara bukan Cimahimisme, tapi pada hari ini saya harus selamatkan warga kota Cimahi. Bagaimana caranya kalau memang ternyata di sana mayoritas orang Cimahi, harus ada solusi. Harus ada solusi dengan Dinas Satpol PP, di Sub, dengan Dinas Perdagangan, harus ada solusi. Sok ditempatkan ke mana? Nah sementara yang dari pihak pasar antri baru, siap memfasilitasi. Mau di lapak, oke katanya. Mau di belakang itu, iya siap. Seperti itu. Nah ini mudah-mudahan solusi bagi kita ya. Tadi pahit-pahitnya saya ingin Pak Ep seperti yang di depan lah minimal. Jam 6 bersih. Jadi kalaupun nanti saya dari Cimahi Mall nih jalan ke ini bisa akses masuk. Kalau tidak salah kan ada akses angkot juga kan? Betul. Nah, jangan sampai itu juga terhalangi. Terus misalnya orang yang mau supplier terhalangi dan sebagainya. Sehingga jadi masalah semuanya. Jadi ekosistem yang ada di pasar ini terganggu semua gitu. Sekali lagi, saya tidak ingin mengganggu yang pedagang yang ada di luar, tapi boleh sama-sama. Ya perkembangannya selama ini sih bagus saja Pak, cuman hanya masalah yang terutama kita yang berat sekali itu masalah pemindahan dari pedagang. Itu satu permasalahannya. Soalnya banyak kios-kios yang terutama yang di belakang Pak tersaingi lah itu istilahnya Pak. Kalau dulu zaman dagang subuh jam 6 sudah bersih Pak, jadi masih orang masih bisa hidup siang. Kalau di belakang Pak kadang-kadang sampai jam 11 siangnya masih ada bersaing. Bagja Sukmana, reporter Salza TV, melaporkan dari Cimahi.